Legenda Semesta Bagian 7. Lama menunggu tetua Daeng Lambada, akhirnya Mas Ayu merasa jenuh. Dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan Lintang. Tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada sahabatnya, gadis itu memutuskan untuk memberitahu ayahnya agar membantu mencari Lintang. Benar juga, tugasku di sini sudah selesai. Biarkan Paman Daeng yang mengurus penyusup itu. Aku harus memberitahu Bopo tentang si bodoh yang dari kemarin menghilang entah kemana. Mas Ayu segera melesat menuju kediaman ayahnya di puncak tertinggi gunung berapi. Perlu waktu menuju ke sana, jaraknya sekitar 2000 depa dari aula perguruan. Dia melompat melewati beberapa atap bangunan komplek murid dalam. Setelah itu ia berlari menaiki anak tangga menuju puncak gunung. Sesaat kemudian, gadis itu sampai di depan sebuah bangunan besar dengan pelataran sangat luas yang terdapat taman bunga dan kolam ikan berwarna-warni di dalamnya. Tanpa mengetuk pintu, Mas Ayu langsung masuk dengan berteriak keras memanggil Ki Ageng Jagat. Bopo, Bopo, Bopo. Lama memanggil, gadis itu tetap tidak mendapatkan jawaban. Kemana perginya Bopo? Mengapa dia tidak berada di rumah? Apa mungkin? Mas Ayu selanjutnya melesat menuju taman belakang yang biasa dipakai dirinya berlatih kanuragan bersama sang ayah. Taman itu menyimpan banyak kenangan saat dirinya memulai berlatih kanuragan bersama Lintang, sebelum akhirnya Lintang memutuskan berhenti dari latihan. Mengapa si bodoh itu selalu saja membuatku khawatir? Mas Ayu berdiri mematung seraya memandangi dua boneka kayu yang terlihat sudah lapuk termakan usia. Satu dari boneka itu adalah miliknya, dan satu lagi adalah milik Lintang. Beberapa tahun yang lalu kedua boneka itu selalu mereka pakai untuk latihan. Taman di belakang kediaman Ki Ageng Jagat memang sangat luas. Mas Ayu berjalan menuju sebuah gubuk tua tempat biasa ayahnya menghabiskan waktu. Benar saja, ternyata Ki Ageng Jagat sedang berada di sana. Dia tengah duduk bersila melakukan semedi. Mas Ayu tersenyum memandangi wajah Boponya yang nampak tenang. Namun senyumnya seketika menukik saat melihat sosok hewan buas yang tidak asing, yang sudah seharian dirinya cari bersama pemiliknya. Dia adalah seekor beruang besar berwarna hitam yang kini sedang bermain mengejar kupu-kupu berlarian tepat di belakang Ki Ageng Jagat. Limo! Mas Ayu berteriak memanggil beruang itu. Kui, kui, kui. Limo langsung berlari mendekati Mas Ayu. Layaknya kepada Lintang, dia juga senang mengeluskan kepalanya di kaki Mas Ayu. Hahaha, ternyata kau berada di sini. Dasar nakal. Mas Ayu menggetok kepala Limo dengan gagang pedangnya, pelan. Kui! Beruang itu meringis dan segera mundur 2 langkah menjauhi gadis itu. Di mana tuanmu? Apa dia juga di sini? Mas Ayu bertanya cepat. Dia sangat kesal jika benar Lintang berada di tempat itu. Sungguh merepotkan dirinya mencari Lintang dari pagi buta hingga sampai di batas hutan terlarang. Ternyata pemuda bodoh itu berada di sini di tempat kediaman ayahnya sendiri. Mas Ayu menatap Limo tajam menunggu jawaban, membuat beruang itu terus mundur menjauh. Mas Ayu melangkah mencoba mendekatinya, namun Limo yang ketakutan langsung berlari, melompat dan bersembunyi di belakang Ki Ageng Jagat. Dia tidak mengerti kenapa sahabat tuannya terlihat begitu marah. Beruang itu tahu, jika seorang gadis sudah marah, maka langit sekalipun tidak dapat menahannya. Limo begitu gemetaran berlindung pada tubuh Ki Ageng Jagat. Bopo, cepat katakan di mana si bodoh kesayanganmu itu? Mas Ayu bertanya dengan nada keras pada ayahnya. Wajahnya terlihat benar-benar kesal. Ki Ageng Jagat yang tengah bersemedi terbatuk sebanyak 2 kali. Kemudian membuka sebelah matanya seraya mengangkat tangan kanan menunjuk ke arah dapur di belakang kediamannya. Melihat itu, Mas Ayu langsung melesat menuju arah yang ditunjuk oleh ayahnya. Dia tidak sabar ingin segera menemui Lintang. Gadis manja itu, dia masih tetap tidak berubah. Tapi kenapa dia terlihat sangat kesal? Ki Ageng Jagat selanjutnya tertawa, dia menggeleng berpikir, anak gadisnya kini sudah dewasa. Kui, kui, kui. Limo juga ikut bersuara, namun Ki Ageng tidak mengerti entah apa yang diucapkannya. Kau sama saja dengan dia, tidak pernah berubah. Ki Ageng mengatai Limo dengan Lintang, yang masih tetap polos di mana yang mereka tahu hanya bermain dan makan saja. Kui, Limo mengeluskan kepalanya di kaki Ki Ageng Jagat, membuat orang tua itu tersenyum seraya mengelus kembali kepala beruang itu dengan tangannya. Di dapur kediaman Ki Ageng, Lintang tengah membuat sup daging rusa hasil tangkapannya saat pulang menuju perguruan. Pagi itu, ketika hendak turun dari tebing, Lintang tidak sengaja terpeleset jatuh mendarat keras di dasar tebing. Namun aneh, tubuh Lintang tidak terluka sedikitpun, bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Lintang sangat heran dengan perubahan tubuhnya beberapa hari ini. Dia tidak mengerti kenapa kemarin dirinya dapat lolos dari kejaran Banggasora dan kawan-kawannya. Jika diingat-ingat, Banggasora merupakan murid dalam yang sangat berbakat dan memiliki ilmu meringankan tubuh jauh di atas para murid dalam yang lain. Lintang tidak habis pikir mengapa mereka tidak mengejarnya. Kemudian, semua luka yang didapat dari serangan silah dengan cepat sembuh, bahkan tidak berbekas sedikitpun. Biasanya jika dia terluka akan memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk sembuh, itu pun dengan bantuan ramuan obat racikannya sendiri. Lintang yang masih menunggu Limo turun terus memikirkan akan perubahan tubuhnya yang tidak masuk akal tersebut.
Sementara Limo di atas tebing begitu terkejut, mendapati Lintang terjatuh dan meluncur keras menghantam bebatuan terjal di bawah tebing. Beruang itu secepat mungkin turun ingin memastikan keadaan tuannya yang pasti tengah terluka parah. Namun Limo kembali terkejut ketika mendapati Lintang tidak apa-apa, bahkan tidak ada luka lecet sedikitpun. Ketika sampai di dasar tebing, beruang hitam itu langsung berlari mendekati Lintang dan menjilati wajahnya seperti biasa. Dia begitu senang tuannya terlihat baik-baik saja. Lintang yang masih tidak mengerti merasa penasaran dan ingin mencoba sejauh mana tubuhnya berubah. Dia meminta Limo agar naik ke atas punggungnya. Lintang berniat membawa Limo berlari seperti apa yang dilakukannya ketika kabur dari kejaran Banggasora. Jika benar, maka kemungkinan memang tubuhnya telah berkembang jauh melebihi struktur tubuh manusia pada umumnya. Saat Limo telah naik ke atas punggungnya, Lintang kembali mengerutkan kening. Ini apa sekarang kau agak kurusan Limo? Kenapa tubuhmu terasa sangat ringan? Lintang merasa heran, kenapa dia tidak merasakan bobot Limo? Padahal beruang hitam miliknya itu berukuran sangat besar 2 kali tubuh manusia dewasa. Bahkan biasanya Lintang akan sangat kewalahan saat Limo menindih tubuhnya ketika bermain. Apa mungkin ini efek dari ramuan pengeras tulang yang kubuat? Ah, rasanya tidak mungkin. Lintang semakin bingung dengan kondisi tubuhnya, dia tetap tidak mengerti dari mana sumber kekuatannya berasal. Sementara Limo terlihat sangat senang berada di atas punggung Lintang. Sudah lama dirinya tidak digendong Lintang semenjak 3 tahun yang lalu. Limo tidak mengetahui bahwa sebelumnya, Lintanglah yang membawanya kabur dari kejaran Banggasora. Lintang segera berlari secepat yang dia bisa, hasilnya sungguh mengejutkan.